Selamat datang di podcast kami. Hari ini kami akan membahas isu hukum yang sangat penting, yaitu membangun tata usaha negara antara Gubernur Sumatera Utara dan Arifin Ismail. Bersama saya Yolanda Rutarikipi, mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum Universitas Udayana, dan keempat narasumber. Mereka akan membahas kasus ini secara mendalam. Sebelum masuk ke diskusi, tentunya ada perkenalan singkat dari langsung saja. Perkenalkan, nama saya Wahyu Semua. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Fokus saya di sini yaitu hukum prosedural dan pemerintahan yang baik atau biasa kita sebut dengan good governance. Perkenalkan, nama saya Dewi Tamala. Saya semester 5 Fakultas Hukum Universitas Udayana. Saya sangat tertarik sekali untuk membahas terkait isu-isu tentang keputusan, terutama dalam kasus administrasi negara. Hai, saya Gradensi Ardiani Ida, mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana yang fokus pada kasus analisis administrasi publik, khususnya di bidang tata usaha negara. Perkenalkan, nama saya Francisco Bensai. Saya mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Saya berfokus pada alat bukti di pengadilan, khususnya PT-UN. Baik, terima kasih. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan kasus ini. Menurut Gradensia, narasumber pertama, apa yang menjadi latar belakang kasus ini secara umum? Oke, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan kasusnya. Kasus ini dimulai ketika Gubernur Sumatera Utara mengeluarkan keputusan nomor 800/1492/2017 yang memberhentikan Arifin Simamora, seorang mantan PNS, dengan tidak hormat. Di sini Arifin merasa keputusan ini melanggar haknya dan tidak sesuai prosedur. Arifin mengajukan gugatannya ke PT UN Medan. PT UN Medan mengabulkan gugatannya dan menyatakan keputusan gubernur tidak sah dan memerintahkan agar hak-hak Arifin berjanji. Oke, baik, terima kasih. Kepada narasumber kedua, Yahye, apa alasan hukum yang digunakan Arifin untuk menggugat keputusan ini? Oke, baik. Jadi di dalam kasus ini ada beberapa alasan yang digunakan oleh Arifin untuk menggugat keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara. Nah, salah satunya itu pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PT-UN yang mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan di PT-UN. Nah, dia berpendapat bahwa dalam keputusan ini yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga asas pemerintahan yang baik. Nah, di mana salah satu poin pentingnya adalah pemberhentian PNS harus melalui suatu prosedur yang jelas, termasuk juga memberikan kesempatan kepada si PNS ini untuk membela diri. Nah, tetapi di dalam kasus ini tidak ada prosedur yang dijalankan dengan benar dan jelas. Maka dari itu si Arifin ini menjadikan ini sebagai alasan untuk menggugat keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara ke PT-UN. Oke, baik, terima kasih. Kepada narasumber ketiga, Aulia, apa tuntutan utama dalam gugatan yang diajukan oleh Arifin Simamora? Terkait tuntutan utama dalam kasus Arifin ini adalah sebenarnya itu agar PT-UN itu dapat menyatakan bahwa keputusan tersebut itu tidak sah dan dapat mencabutnya dan juga mengembalikan hak-hak Arifin itu sebagai seorang PNS. Di sini juga termasuk mengembalikan status, gaji dan juga hak-hak lain yang sebelumnya itu hilang akibat keputusan ini. Oke, baik, terima kasih. Kepada narasumber keempat, Francisco, bagaimana peran alat bukti dalam kasus ini? Baik, alat bukti di PT-UN sangat krusial. Dalam kasus ini, Arifin menggunakan beberapa alat bukti seperti dokumen kepegawaian, surat keputusan pemberhentian, dan aturan terkait disiplin PNS. Seperti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
Dia juga mengajukan surat kuasa khusus untuk kuasa hukumnya. Semua bukti ini membantu pengadilan menilai apakah keputusan gubernur sudah sesuai dengan prosedur hukum atau tidak. Oke, baik, terima kasih. Pada Wahye, bagaimana keputusan PT UN Medan di tingkat pertama? Nah, jadi PT UN Medan ini memutuskan bahwa keputusan gubernur yang tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur. Nah, hakim memerintahkan pencabutan keputusan tersebut dan mengembalikan hak-hak si Arifin ini sebagai PNS. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Aulia, putusan ini sangat jelas, penting untuk mengikuti aturan dalam pemberhentian PNS. Oke, baik, terima kasih. Pada narasumber Aulia, bagaimana kelanjutan kasus ini di tingkat banding dan kasasi? Nah, setelah PT UN Medan itu mengabulkan gugatan Arifin, nah Gubernur Sumatera Utara itu mengajukan banding ke PT UN Medan. Dan namun di situ PT UN Medan ini dia menguatkan putusan PT UN Medan itu sendiri dan tidak puas. Dan gubernur tersebut mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun hal tersebut kasasi itu ditolak karena melewati batas waktu yang telah ditentukan. Oke, baik, terima kasih. Dari kasus ini, saya menyimpulkan bahwa kasus ini menggambarkan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam pemberhentian PNS serta hak-hak perlindungan mereka. Arifin Simamora menggugat keputusan Gubernur Sumatera Utara yang memberhentikannya secara tidak hormat melalui keputusan nomor 800/1492/2017. Gugatan ini berdasarkan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang PT UN karena keputusan ini dianggap melanggar peraturan perundang-undang dan asas pemerintahan yang baik. Kasus proses hukum menunjukkan bahwa PT UN Medan memutuskan bahwa penghentian Arifin Simamora tidak sah, harus dicabut dan hak-haknya dihentikan. Yang kedua, Pengadilan Tinggi Tun memperkuat putusan PT UN Medan. Yang ketiga, Mahkamah Agung menolak kasasi gubernur karena telah melewati jangka waktu. Kasus ini menegaskan bahwa pemberhentian PNS harus melalui prosedur yang benar, memberikan kesempatan pembelaan dan mematuhi peraturan hukum. Pejabat publik yang tidak patuh dapat membatalkan keputusan serta sanksi hukum. Dan kasus ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB yang harusnya menjadi pedoman bagi para pejabat administrasi negara saat mengambil keputusan. Misalnya dalam kasus ini itu dalam kita melihat dari asas kepastian hukum, di mana dalam asas kepastian hukum ini dalam kasus Arifin dia terjadi suatu pelanggaran di mana pada keputusan gubernur itu tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku, khususnya dalam pemberhentian PNS, dan proses penghentian tersebut tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, dan hal tersebut yang menjamin adanya pembuktian pelanggaran berat dan hak pembelaan diri. Oleh karena itu keputusan tersebut itu dianggap tidak sah oleh PT UN. Dan makna asas kepastian hukum dalam kasus ini juga itu dia mengharuskan setiap tindakan pejabat administrasi negara itu didasarkan pada aturan hukum yang jelas, konsisten, dan juga tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah, sehingga dia akan memberikan rasa aman dan juga pihak yang rasa aman kepada pihak yang terkena dampaknya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ini saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.